Saya kemarin nih ngelihat Donald Trump salaman sama siapa itu, presidennya Korea mana itu, Kim apa? Mr. Kim lah gampangnya. Yang saya lihat Donald Trump salaman sama saya. Yang saya lihat Kim salaman sama saya. Iya bener. Terus saya suka ngebayangin ruang tamu saya ada presiden Amerika gitu. Lagi nungguin, gue lagi duha dulu gitu. Gue sih yakin nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini tidak bicara soal masalah wilayah. Nah, kita skip dulu dan ya video-video nanti kita ngebahas di video selanjutnya. Nah, kita kali ini mau ngebahas tentang Ucup ya. Karena sebenarnya video ini udah saya upload di video short ya, di Detektif di On Mic. Jadi sebenarnya saya ingin mengulas masa lalu. Jadi sebuah perusahaan yang disebut Paytrend itu sebenarnya berkaitan erat dengan seorang pengusaha MLM yang sempat tenar sih sebenarnya. Dan mungkin kalian sering mengetahui lah, banyak yang memparodikan ya teman-teman. Nah, nanti sebagai referensi kan kita bisa lihat dulu videonya, karena sebenarnya nggak membahas tentang perusahaan itu, apa yang berkaitan dengan orang itu gitu. Tapi kita ngebahas tentang Paytrend dan ya mungkin lebih terkait dengan apa ya, pikiran dia gitu, pikiran dia bagaimana, apa yang dia rencanakan. Nah teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Nggak tahu nih, apa Anda mulai bermain imajinasi atau tidak? Kalau saya sih full imajinasi. Paytrend sebelum lahir emang gimana? Saya ke Amerika kok, saya terbang ke Amerika zaman dulu. Di Pasadena, di atas bukit Pasadena, saya liatin tuh Elon Musk. Oh ada orang. Sudah, makasih ya. Di Pasadena, di bukit Pasadena, saya naik ke bukit Pasadena. Lalu di bawah itu kerajaannya Elon Musk, kerajaannya PayPal. Enggak bos, enggak datang-datang sendirinya Paytrend, muncul Paytrend, enggak. Kita narik energinya si Elon Musk. Jadi saya naik ke bukit Pasadena, terus saya liatin itu Elon Musk itu yang punya PayPal. Terus saya bilang, Bismillah lah, kita bikin kayak Elon Musk. Jadi Paytrend. Saya kemarin nih ngelihat Donald Trump salaman sama siapa itu, presidennya Korea mana itu, Kim apa? Mr. Kim lah gampangnya. Yang saya lihat Donald Trump salaman sama saya. Yang saya lihat Kim salaman sama saya. Iya bener. Terus saya suka ngebayangin ruang tamu saya ada presiden Amerika gitu. Lagi nungguin, gue lagi duha dulu gitu. Gue sih yakin nyampe. Lesia Gedaeng kebeli. Emang kebelinya pakai apa? Pakai duit? Enggak bos, belum ada yang saya bayar juga. Tapi udah berubah loh. Stadion Lesia Gedaeng sekarang jadi stadion Paytrend. Kaosnya ada Paytrend. Pakai apa coba? Pak saya bilang udahlah, bentar lagi Manchester United beres ini. Jadi Mansur United. Oke itu teman-teman. Nah teman-teman, soal Paytrend yang katanya gitu, Ucup ini terinspirasi dari Elon Musk. Nah, saya punya data dan itu teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, masih di tahun 2023 atau 2024 kalau nggak salah, yang awal-awal itu. Itu di sana ada video terkait dengan sebuah apa ya? Sebenarnya lebih ke ini akta notaris yang dimana di sana dijelaskan bahwasanya perusahaan ini sebenarnya itu didirikan bersama dengan Febri Ian Agung. Ya, ada ini pengusaha Eco Racing dan teman-teman tahu lah, Eco Racing ini ya MLM gitu yang sempat viral gitu, yang dimana ada Apos gitu ya, Apos menyala itu yang memparodikan gaya-gaya mereka gitu. Dan tentunya kita juga ngebahas bagaimana
perusahaan ini bisa menjadi perusahaan isu mansur. Nah, kata Febridiansyah ini, pokoknya Febrian Agung ini ya, maaf. Pokoknya namanya Febrian Agung kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, Febrian ini katanya disuruh untuk menyedekahkan perusahaan itu ke Yusuf Mansur. Jadi yang meminta sedekah itu adalah Yusuf Mansur. Nah, jadi dihibahkanlah gitu lah ibaratnya, atau diwakafkan atau apa ya, hibah lah, hadiah gitu kepada Yusuf Mansur. Ya alasannya sedekah. Jadi perusahaan itu disedekahkan kepada Yusuf Mansur. Jadi perusahaan ini sebenarnya milik Febrian Agung gitu, teman-teman. Nah, katanya di sana kan Yusuf Mansur itu katanya pergi ke puncak apa ya, Pasadena itu, atau kalau nggak salah itu Pasadena, dan dia ya membayangkan Elon Musk atau gimana, padahal Elon Musk pada saat itu jelaslah orang-orang tertentu yang tahu gitu ya, karena kalau kita biasa menggunakan pembayaran via online dulu, orang yang bertransaksi dengan di luar negeri itu jarang sekali, so saya tahu gitu ya, pokoknya banyak gitu, selain PayPal itu ada money broker atau apa sekali, banyak sekali, dan saya paham itu. Nah intinya ya Ucup itu sedang membanggakan dirinya bagaimana dia itu kalau menghayal sesuatu jadi kenyataan itu sebenarnya, walaupun ceritanya berbeda dan faktanya juga sebenarnya lebih tepatnya Ucup itu ngerayu atau ngemis kepada Febrian Agung ya teman-teman. Nah kemudian soal ini Yusuf Mansur, saya agak ketawa dia soal membayangkan kalau dirinya itu sebagai Donald Trump dan dia itu bersalaman dengan Kim Jong Un ya, dia nggak bisa menyebut Kim Jong Un gitu ya, Kim Jong Un gitu, dia ngebayangkan, terus dia ngebayangkan nanti Donald Trump nunggu gitu ya, nunggu dia sedang sholat, dan sebenarnya dia sedang membayangkan kalau dia jadi presiden gitu ya di 2024, padahal ya enggak bisa gitu. Kenapa? Ini ya teman-teman, kenapa itu mustahil? Pertama, Donald Trump ya udah nggak bisa lagi ya, udah nggak bisa lagi karena udah 2 periode. Keduanya umur Donald Trump juga tidak mencukupi ya mungkin ya, atau mungkin yang bisa dipastikan adalah si Ucup ini nggak bisa jadi presiden teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya udah nggak bisa jadi presiden, faktanya nggak jadi presiden sekarang. Misalkan nanti apa bisa jadi presiden? Enggak lah, orang udah tahu kelakuan Ucup nggak akan bisa jadi presiden, terkecuali memang nggak ada orang lagi gitu ya. Dan itu saya katakan mustahil, saya bukan mendahului Allah atau bagaimana, karena bisa jadi Yusuf Mansur ini nanti didakwa dengan ya dakwaan yang melebihi 5 tahun gitu ya teman-teman, dan itu mustahil jadi presiden itu. Tuntutannya misalkan 10 tahun gitu, atau tuntutannya banyak gitu, nggak bisa jadi presiden, misalkan seperti itu ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang membelit dia. Intinya adalah ketika dia ngomongin Donald Trump itu juga sedang bermimpi. Kenapa? Sekarang gini, Xi Jinping aja itu ditantang perang dagang. Nah, Zelensky yang baru-baru ini dimarahin gitu ya. Apalagi suruh nunggu Ucup itu. Ngimpi kali ya. Donald Trump itu bukan orang sembarangan. Maksudnya dalam arti ini kan presiden yang di negara adik kuasa. Saya nggak sedang memuja negara adik kuasanya. Karena ini soal karakter yang dibicarakan. Mustahil gitu Donald Trump kayak gitu. Yang ada juga Ucup ngemis-ngemis ke sana minta sedekah lah, iya. Itu mungkin kayak gitu. Terus kemudian soal Lesia Gedang ya, yang merupakan ya klub dari Eropa Timur itu, yang katanya dibeli sama Yusuf Mansur itu, tapi uangnya belum dibayar. Nah terus stadionnya sudah berubah menjadi Paytren. Nah teman-teman, sebenarnya soal stadion berubah jadi Paytren atau di kaosnya ada Paytren itu kan sebenarnya masalah sponsor aja. Jadi stadion bisa di branding pakai nama apa aja, bisa jadi apa ya, saya katakan agak susah karena takut menyebut nama brandnya. Intinya bisa jadi travel bla 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 gitu, bisa jadi bla bla, bisa jadi semuanya. Kalau cuma branding itu bisa. Nah, Yusuf Mansur mengaku di media itu membeli 10% saham dari Lesia Gedang, dan itu sampai sekarang nggak ada buktinya mana. Cuma media itu ya tidak mengambil informasi dari Lesia Gedangnya gitu, nggak ngambil informasi dari sana, jadi seolah-olah Yusuf Mansur ini benar. Dan kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita bisa melihat fakta bahwasanya banyak sekali media yang cuma ngambil informasi dari satu pihak, salah satu pihak ini ya mungkin Ucup dan kawan-kawannya, atau memang wartawan ini mungkin dibayar untuk memuat berita itu gitu ya teman-teman. Nah jadi
yang lebih tepatnya kalau misalnya Yusuf Mansur bicara itu adalah dia sedang membanggakan dirinya, bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang bisa menginspirasi banyak orang gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya dengan asal ngucap apa aja dia bisa membeli sesuatu yang mungkin dibanggakan sama dia gitu ya teman-teman. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Nah, kan karena gini ya teman-teman. Pada saat Petren itu bikin ekstravaganza atau apa, Yusuf Mansur atau misalnya Sewindu Yusuf Mansur kan marah-marah. Itu marah-marah, dia itu kekurangan uang, kekurangan ini, gitu, kekurangan ini. Terus dari mana duitnya? Dia kan harus ngemis, harus apa ngamen. Ngamennya itu apa? Ya mungkin ngamennya ceramah gitu, nyari uang ke sana sih, dan ngemisnya itu ngemisnya apa? Pokoknya dalam bahasa lain seperti itu intinya teman-teman, harus ngamen, harus ngomong kayak gitu. Ini bahasa kiasannya seperti itu. Intinya kemungkinan besar ada dia harus ceramah dan nyari sedekah untuk membiayai modal Petren. Nah, padahal teman-teman semua itu ya bohong sebenarnya. Petren ini digunakan Yusuf Mansur ini untuk seolah-olah dia itu bisa membuka perusahaan yang hebat. Itu faktanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Faktanya adalah dia bikin program, banyak sekali program yang misalkan Umroh Merdeka, itu bisa menghasilkan berapa miliar, itu faktanya seperti itu. Dan kemanakah uang hasil Umroh Merdeka itu? Ya kita nggak pernah tahu, mungkin dibelanjakan buat apa ya, warung steak kah? Mungkin dibelanjakan buat beli mobil kah? Yang dia pamer-pamerkan mungkin buat gaya-gayaan anaknya kah? Mungkin atau apa ya? Ya mungkin buat bebek selamat yang nggak selamat itu kah atau gimana? Karena ya di warung grup itu ada namanya apa ya, restoran bebek selamat, tapi yang nggak selamat maksudnya bukan dari Pak Selamat itu. Faktanya seperti itu teman-teman. Kalau mau beli bebek selamat ya belinya di bebek selamat yang asli gitu, jangan ada yang by warung gitu. Nggak usah, atau by obong itu nggak usah, belinya yang asli aja, yang resepnya asli dari bebek selamat. Saya bukan sedang mempromosikan, maksudnya ya itu hak dari Pak Slametnya gitu dan anak-anaknya tentu saja. Nah, jadi soal Petren kita udah jelas ya, Petren pertama dapat sedekah dari Febrian Agung itu ya, walaupun saya sendiri bukan orang yang berpihak kepada Febrian Agung. Keduanya ketika bicara Lesya Gedeng itu ya sebenarnya orang itu sedang memamerkan dirinya bahwasanya dia itu hebat, dan teman-teman harus mengikuti apa saran dia. Sebenarnya tujuannya itu. Dan kalau misalkan dia diminta untuk orang-orang ini ya, orang diminta untuk melakukan sesuatu, misalkan sedekah atau apa, agar bisa mengikuti seperti dia, seperti Ucup ini, orang-orang pada mau. Intinya adalah dia berharap orang-orang itu bisa sedekah sama dia, agar orang-orang ini bisa sehebat dia. Itu intinya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.